Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa semua, selamat berjumpa kembali dengan saya Rifa Abdul Aziz dalam perkuliahan online semester ini. Dalam perkuliahan kali ini, kita akan belajar tentang mata kuliah hukum perdata. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pengertian, istilah, dan sumber hukum perdata. Oke, kita mulai perkuliahan kita hari ini dengan membahas tentang pengertian hukum perdata. Ada banyak pengertian hukum perdata yang disampaikan oleh para ahli. Saya merangkumkan beberapa pendapat para ahli dalam slide ini. Yang pertama, Salim HS. Beliau berpendapat bahwa hukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, Ridwan Syahrani. Beliau berpendapat bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain di dalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Yang ketiga, Sri Sudewi, ya, beliau berpendapat bahwa hukum perdata merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain. Sedangkan Abdul Qadir Muhammad, beliau berpendapat bahwa hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, dari beberapa pengertian yang disampaikan oleh para ahli di atas, ya, dapat kita simpulkan bahwa ya, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara satu, hubungan antara individu dengan individu. Kedua, hubungan antara individu dengan badan hukum. Dan yang ketiga adalah hubungan antara badan hukum dengan badan hukum. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah hukum keperdataan di Indonesia. Nah, hukum keperdataan di Indonesia ya saat ini masih banyak dipengaruhi oleh hukum keperdataan Belanda. Mengapa? Ya, karena hukum keperdataan Indonesia ya, adalah hukum keperdataan yang diwariskan oleh bangsa Belanda. Ya, dengan kata lain, hukum ini ya, hukum keperdataan yang saat ini digunakan di Indonesia adalah hukum keperdataan yang pernah digunakan ya ketika berlangsung penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, kenapa perdata yang digunakan adalah kenapa perdata yang saat ini digunakan masih perdata warisan kolonial Belanda? Ya. Jawabannya adalah ya karena ini semua didasari oleh amanat Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam aturan peralihan ya dalam pasal 2 diatur bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Itu adalah alasan utama kenapa perdata yang saat ini digunakan masih perdata warisan kolonial Belanda. Oke, sekarang kita masuk ke tema tentang pembagian perdata. Ya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku saat ini, ya, pada intinya ada 4 buku utama, ya, di mana setiap buku mengatur bagian-bagian penting dari hukum perdata. Keempat buku tersebut adalah yang pertama
buku tentang orang. Yang kedua, buku tentang benda. Yang ketiga, buku tentang perikatan. Dan yang terakhir, yaitu keempat, adalah buku tentang pembuktian dan daluarsa. Nah, seiring dengan perubahannya kehidupan sosial di Indonesia, ya, maka ada beberapa pasal-pasal, ya, yang ada di KUH Perdata, ya, tidak berlaku lagi. Hal ini, ya, didasari oleh adanya undang-undang baru, ya. Contohnya, ya, adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ya, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, dengan diundangkannya undang-undang ini, ya, maka secara otomatis pengaturan tentang perkawinan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu tidak berlaku lagi. Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini adalah lex spesialis undang-undang tentang perkawinan di Indonesia. Sebenarnya ada banyak lagi, ya, undang-undang di bidang keperdataan yang dengan berlakunya undang-undang tersebut, ya, itu membuat pengaturan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak berlaku lagi. Namun pada pertemuan kali ini saya hanya memberi contoh satu undang-undang saja, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan tentang sumber hukum perdata. Formar mengatakan, ya, atau berpendapat bahwa ada 4 sumber hukum perdata. Yang pertama, KUH Perdata sendiri. Kedua, traktat. Yang ketiga, jurisprudensi. Dan yang keempat adalah kebiasaan atau konvensi. Oke, saya rasa cukup pertemuan kita hari ini, materi pertemuan kita hari ini. Ya, singkat tapi padat, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh rekan-rekan mahasiswa. Insya Allah kita bertemu minggu depan, ya, pada waktu dan jam yang sama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.